Be phenomenal every day. Video kali ini saya akan membahas tentang saham-saham apa saja yang paling banyak diakumulasi oleh asing, fund manager lokal, dan juga fund manager bule ya, sepanjang bulan April 2022. Namun kalau biasanya kita melihat saham-saham yang diakumulasi itu kan hanya dari jumlah transaksinya ya, ada berapa, misalkan BRI dibeli oleh asing di bulan April sebanyak 3 triliun. Atau dari jumlah lotnya ya, misalkan BRI dibeli sebanyak misalkan 2 juta lot sepanjang bulan April. Nah, kali ini yang akan saya bahas itu adalah dari persentase perubahan kepemilikan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, supaya nggak bingung, langsung saja saya masuk ke videonya ya. Biasanya kalau kita mau melihat ya, saham apa saja yang paling banyak diakumulasi oleh asing, nah di foreign transaction ya, misalkan dari tanggal 1 hingga 30 April kan kita masuk ke menu ini, kemudian kita lihat ya, oh ternyata asing paling banyak beli BRI 3 triliun, Telkom 2,1 triliun, BCA 1,4 triliun, dan seterusnya ya. Atau bisa juga dari volume transaksinya atau lotnya kan, Friend 30,4 juta lot, GoTo 18,2 juta lot, BRI 6,4 juta lot. Nah, teman-teman juga banyak yang menggunakan, misalkan mau tahu broker ini paling banyak mengakumulasi saham apa, itu biasanya di menu ini ya. Kalau dari iPod itu di Market Analysis, Activity Summary Broker by Stock ini ya. Contohnya misalkan RX tanggal 1 hingga 30 April mengakumulasi BNI sebanyak 560 miliar atau 604.000 lot. Atau misalkan teman-teman sukanya si MOG ya, MG, dia paling banyak beli Becap ya. Di bulan April sebanyak 1,3 juta lot atau setara 34,5 miliar. Nah, yang saya bahas kali ini bukan seperti ini, tapi dari perubahan persentase kepemilikan dibandingkan bulan sebelumnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kalau dari top foreign accumulation, artinya perubahan persentase kepemilikan dari asing ya, yang paling banyak diakumulasi itu adalah BEL sebanyak 3.329%. Ini maksudnya seperti apa sih? Contohnya misalkan gini, bulan Maret ya, BEL itu asing punya 1 juta lot di saham BEL. Kemudian di bulan April, ternyata asing itu punya 34 juta lot di saham BEL. Nah, artinya kan asing ini ada penambahan ya sebesar 3.300%. Itulah angka ini dimunculkan dari sini ya, dari penambahan dari 1 juta lot menjadi 34 juta lot, artinya dia naik sekitar 3.300%. Nah, kalau teman-teman mau dapat angka penambahannya dari mana? Dari data KSE ya, yang diupdate tiap bulan. Jadi teman-teman bisa KSE, nah di sini teman-teman bisa cek ya, ada setiap bulan KSE itu mengupdate data kepemilikan efeknya. Nah, saya juga pernah membuat video tutorial cara mengekstrak datanya di sini ya. Ini videonya sudah cukup lama ya, tahun 2020, dan muka saya masih culun sekali ya, karena saya bikin video waktu ini subuh-subuh, jadi masih kumus-kumus itu. Nah, ini adalah teman-teman bisa pelajari ya untuk cara mengambil datanya, karena nggak akan saya ulang lagi. Yang saya langsung tampilkan adalah saham-saham apa saja yang diakumulasi. Ya, ini kalau dari asing, BEL, OBMD yang mencolok ya, kemudian ada SEMA, WMPP, BSS, STAA, HOMI, TBIG, Truk, UVCR, IPCM. Nah, ini adalah list saham-saham yang diakumulasi oleh asing sepanjang bulan April. Namun saham-saham ini kok nggak tampak Pak di sini? Ya, karena apa? Karena mungkin jumlah lotnya atau jumlah value transaksinya itu kalah ya dibandingkan saham-saham big cap. Nah, kalau big cap kan dia beli 3 triliun ya. Mungkin BEL dia cuma beli 5 miliar, itu secara persentase sudah 3.300%. Mungkin ya, seperti itu. Atau BMD ya. Ini kan saham-saham yang kecil ya, secara likuiditasnya juga. Jadi itulah sebabnya mengapa kok ini tidak tampak di sini, walaupun persentase kenaikannya mencolok ya. Nah, namun saya juga melihat bahwa saya belum menemukan satu aplikasi yang bisa menampilkan data seperti ini. Jadi ini data ini harus diolah sendiri ya. Kalau data seperti ini kan hampir setiap platform sekuritas sudah punya ya. Teman-teman mau tahu apa yang paling banyak dibeli dan dijual, dari broker pun juga sudah banyak lah yang kita langsung bisa melihat. Tapi kalau seperti ini, itu belum ada setahu saya.
Tapi teman-teman juga harus tahu ya bahwa ini hanya untuk referensi ya. Jadi bukan berarti ketika ini maka kita langsung hajar beli Bell. Tidak, ini hanya untuk kita sebagai ibaratnya itu referensi bulanan. Jadi kita tahu, oh pergerakannya selama 1 bulan asing tuh banyak masuk secara persentase di Bell. Nah, kita juga bisa cek di sini ya. Kalau di websitenya Stockbit, di Chartbit ini, Bell, nah ini ya, di biru ini kan foreign flow-nya kan. Tiba-tiba ini naik banyak sekali di sejak 14 April ini ya. Ini ya, tiba-tiba jerot naik tinggi sekali ini. Bahkan ternyata sahamnya pun juga mengikuti naik ya di saham Bell. Nah, ini yang bisa kita ambil sebagai informasi. Berikutnya ada untuk top mutual fund lokal ya, atau fund manager lokal. Nah, fund manager lokal paling banyak beli apa? Ternyata dia paling banyak masuk di BEVIC sebanyak 38.909% ya. Ini gila ya, luar biasa kenaikannya. Kemudian ada Silo 615%, BP 140%, terus ada STAA, PMMP, SGR 100%, GTSI, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, daftar saham yang paling banyak diakumulasi oleh fund manager lokal ya di bulan April. Dan yang terakhir itu adalah fund manager dari bule atau asing ya, top mutual fund foreign accumulation. Itu paling banyak mengakumulasi apa? SOCI 760%, Silo 625%, BSSR 570%, dan seterusnya. Ini teman-teman juga bisa baca ya, SPMA, IBST, MBSS, ANJT, BERT, AGI, Energi, nah, dan seterusnya ini. Nah, ini adalah list ya, list untuk saham-saham apa saja yang paling banyak diakumulasi sepanjang bulan April 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret ya. Nah, biasanya dari sini teman-teman jangan lupa untuk olah lagi ya, entah dengan menggunakan analisa teknikal ataupun dengan misalkan dari segi broker summary-nya ya, atau bandarmologinya. Kalau memang teman-teman merasa, oh ini secara teknikalnya bagus, secara broker summary-nya juga bagus, dan sedang diakumulasi, tentu teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist ya. Data-data yang sekarang begitu mudah kita dapatkan itu sebenarnya kalau diolah juga bisa memberikan informasi yang sangat berguna ya. Nah, salah satu strategi trading yang saya kembangkan itu juga menggunakan data dari KSE dan juga data dari broker summary ya. Saya rutin mendownload data dari KSE ini sejak 2020 ya. Ini teman-teman bisa melihat ya, dari bulan dan tahunnya ini. Nah, ini 2020, 2021 hingga 2022. Dan saya mengembangkan salah satu cara trading itu seperti ini. Ini yang salah satunya ya. Di mana setiap awal bulan saya akan membeli 5 saham yang sudah dimunculkan oleh algoritma tertentu yang saya buat ya. Jadi melalui algoritma saya memunculkan 5 saham pilihan, kemudian saya beli di awal bulan, di akhir bulan itu langsung saya jual semua. Nah, di tengah bulan itu saya nggak peduli ya dia mau naik atau turunnya. Ini yang sedang saya kembangkan ya. Di hasilnya itu di 2020 Februari dia kan minus 4%, terus di Maret plus 2,41%, April plus 0,3%, di Mei naik 36%, di Juni minus 7% ya, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat juga. Sepanjang 2021 juga saya melakukan mencoba mengembangkan ini terus ya. Jadi algoritmanya ini yang benar-benar saya develop. Di 2021 dia ada Februari plus 87%, Maret plus 13%, April plus 7%, dan seterusnya ya. Mei, nah ini di 2022 ini kurang perform ya di algoritma ini, dan ada kendala yang saya rasakan itu adalah tidak bisa di 5 saham. Karena apa? Karena keterbatasan likuiditas ya. Jadi misalkan kalau kita punya dana 200 juta kita tembakkan di 5 saham kan berarti satu sahamnya 40 juta kan. Nah, kadang munculnya di algoritma ini memunculkan saham-saham yang boten-boten ya, jadi saham yang likuiditasnya itu rendah. Kalau kita tembakkan 40 juta, itu bisa-bisa kita naikkan tuh langsung beberapa level banyak gitu loh. Makanya saya expand menjadi 10 saham. Tapi saya juga sambil tetap keep record untuk top 5-nya juga. Nah, ini di Januari 2022 minus 12%, Februari minus 1%, di Maret plus 12,6%, di April 2,9%. Nah, di bulan Mei ini saya nggak tahu ya nanti bagaimana hasilnya.
Ini yang saya coba untuk develop terus-menerus. Nah, saya sih berharap saya bisa nanti akhirnya saya bisa membuat suatu sistem ya, suatu sistem atau program di mana bisa mengolah data ini menjadi informasi seperti yang dilakukan oleh Jim Simon ya. Di mana dia sudah tidak perlu trading itu melihat monitor terus-menerus, tapi mesin itu yang akan bekerja untuk dia ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat berguna untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa bermanfaat ataupun teman-teman ingin membagikan ilmu, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. See you guys.